pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana semuanya kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Raisa dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Nah, agar kita lebih semangat lagi, sebaiknya kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi yaitu judulnya Detektif Alam, logamnya menanam jagung. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama melihat indah alam semesta. Ada si kucing, ada si pohon, ada juga batu dan tanah. Sekarang udah siap belajar? Siap. Oke, nah karena ini adalah pertemuan pertama kita, Ibu di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuannya agar kita bisa tahu dan bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati di sekitar mereka. Nah, tadi kan kita bernyanyi nih, ada si kucing, ada si pohon, ada juga batu dan tanah. Kira-kira apa sih yang membedakan kucing dan batu? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Kucing bisa lari, kalau batu diam saja kalau tidak ditendang. Hehehe. Bagus sekali Tina, kamu pintar sekali. Nah, sekarang ikuti Ibu ya. Ibu akan menunjukkan sesuatu. Ini ada akuarium yang di dalamnya itu ada ikan, batu, kerang-kerang, dan pohon air. Ikannya lucu banget, warna-warni. Ya bener Lara. Nah, sekarang Ibu akan kasih waktu 1 menit untuk kalian untuk mengamati yang ada di dalam akuarium ini. Siap? Siap. Nah, waktu udah habis anak-anak. Kira-kira Raisa, menurut Raisa ketika mengamati ini, apa yang Raisa dapat? Hanya bergerak ke sana kemari dan mengap-mangap seperti bernapas, sedangkan batu diam saja. Nah, bagus Raisa tadi jawabannya. Nah, kan tadi kita udah mengamati ikan, batu, pohon, dan lain sebagainya ya. Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu kayak mereka bergerak, mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka tumbuh dan berkembang biak, serta mereka peka terhadap rangsangan. Kalian tahu gak Putri Malu? Tahu. Putri Malu ketika kita sentuh, dia langsung menutup. Nah, itu artinya Putri Malu itu, tumbuhan itu peka terhadap rangsangan. Di sini kalian paham? Tina, Nunur, bisa diperhatikan dulu? Oke, sekarang Ibu mau bertanya ya. Kira-kira ciri-ciri makhluk hidup itu menurut Nunur apa aja? Tumbuh, bernapas, bergerak. Bagus sekali. Kalau menurut Tina apa aja? Makan, berkembang, dan pekat dalam rangsangan. Iya, ternyata kalian masih memperhatikan ya. Kalian masih fokus ya. Bagus sekali. Karena kalian sudah paham tentang tadi yang Ibu jelaskan, kalian akan Ibu kasih tugas, yaitu membedakan mana makhluk hidup dan mana benda mati. Siap? Baik. Ini tolong dikerjakan ya. Yes. Oke, silakan Tina tolong kumpulkan jawaban teman-temannya ya. Baik, Bu. Terima kasih Tina. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran tadi? Saya, Bu. Kalau makhluk hidup dia bergerak, bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak seperti ikan, sedangkan benda mati itu hanya diam seperti batu. Nah, bagus sekali Raisa, jawabannya sangat lengkap. Nah, kalian sekarang udah paham kan ciri-ciri makhluk hidup? Sudah, Bu. Sudah bisa membedakan benda mati dan makhluk hidup? Sudah. Nah, oke. Karena sudah,
Ibu akhiri dulu ya pertemuan sekarang. Nah, anak-anak, di pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang rantai makanan. Tujuannya agar kalian tahu bagaimana makhluk hidup itu di luar sana itu bertahan hidup dan bagaimana mereka dengan lingkungannya. Nah, tapi sebelum Ibu lanjut ke rantai makanan, kira-kira ada yang masih ingat gak kemarin kita membahas apa? Saya Bu, tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Ini kita akan belajar tentang sesuatu yang seru banget, namanya rantai makanan. Apakah ada yang pernah dengar tentang rantai makanan? Pernah Bu, tapi gak tahu artinya. Rantai makanan, emang makanan bisa dirantai? Bukan dirantai ya Rara, jadi rantai makanan itu adalah urutan siapa memakan siapa. Misalnya ada yang makan tumbuhan, terus ada yang makan hewan kecil, dan seterusnya seperti rantai menyambung. Nah, coba lihat gambar ini. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Saya Bu. Apa Nunur? Padi Bu. Padi, benar sekali Nunur. Nah, padi ini disebutnya produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Nah, padi tidak memakan makhluk lain, tapi padi itu dimakan. Di produsen itu dimakan, Bu. Raisa, betul sekali, produsen itu yang dimakan. Kalau yang memakan itu namanya konsumen. Nah, jadi konsumen itu bergantung pada makhluk lain untuk makan. Paham ya? Oh, jadi padi itu bukannya makan tapi dimakan. Nah, tepat sekali Tina. Sekarang Ibu akan mengajak kalian bermain game. Nama gamenya itu siapa dimakan siapa. Ini aturannya, kalian akan memerankan hewan dalam rantai makanan. Kamu Rara jadi ulat ya. Nah, kalau kamu Raisa, kamu jadi kodok, siap? Siap. Oke, kalau kamu Nunur, kamu jadi ular ya? Ular ya? Nah, kalau kamu Tina kamu jadi elang ya, kamu jadi yang paling kuat. Nah, sekarang sebelum Ibu kasih jawaban, coba kalian diskusi dulu ya sama teman kalian. Nanti siapa yang dimakan siapa? Siap? Oke. Ulat, aku makan padi kan, berarti aku setelah padi. Kata aku makan kamu, Ras, berarti aku setelah kamu. Aku ular, aku makan kamu Raisa. Kalau aku sih jelas makan kamu Nur. Nah, kalian udah berdiskusi ya. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira sesudah padi itu dimakan siapa? Bu. Nah, benar. Padi dimakan ulat. Kira-kira ulat dimakan siapa ya? Katak, Bu. Katak, benar sekali Raisa. Sekarang ada padi, ulat, dan katak. Katak kira-kira dimakan siapa? Ular Bu. Ular, iya benar ular. Sekarang ular itu dimakan siapa? Elang. Elang, iya benar. Nah, kalian pintar semuanya ya. Udah padi dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan ular, dan elang itu memakan ular. Paham? Seru nggak permainan ini? Seru. Oke, karena kalian udah paham, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok ya. Nunur bersama Tina dan Laras bersama Raisa. Kelompoknya dibagi dua, kalian mengerjakan tentang rantai makanan. Tugasnya kalian membuat rantai makanan dan kalian mencari jawaban gimana ya kalau salah satu di antara rantai makanan tersebut hilang. Kalau kataknya hilang, ularnya kelaparan. Nah, bagus sekali Nunur, kamu keren sekali. Itu bisa dibuat jawaban di LKPD ya. Kalau katak hilang berarti ular kelaparan. Sekarang kalau kataknya hilang, apa yang akan terjadi kepada ulat? Ulatnya jadi makin banyak dong Bu, karena tidak ada yang makan. Terus padi dimakan ulat. Oke, bagus sekali Laras, itu jawaban yang keren. Tuliskan ya di LKPD kalian. Gimana LKPD kalian udah full semua? Sudah dijawab? Sudah. Oke, seru nggak rantai makanan ini? Bu, jadi gampang paham urutan makanannya. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan ya. Perantai makanan itu terbagi ada dua ya, ada produsen dan konsumen. Kira-kira ada yang ingat gak apa itu produsen? Produsen adalah yang dimakan. Bagus sekali Nur. Kalau konsumen apa ya?
Konsumen adalah yang memakan. Oke, benar sekali. Sekarang siapa ya yang Ibu akan tunjuk untuk menyimpulkan pembelajaran ini? Boleh, Laras, kamu siap? Silahkan, Laras. Rantai makanan itu saling bersambung. Kalau salah satu rantai sudah hilang, dampaknya buruk, Bu. Bagus sekali Ranas jawabannya. Nah, karena pembelajarannya udah hampir selesai ya, Ibu akan memberikan kalian tugas secara kelompok. Ranas bersama Raisa, Nurul bersama Tina, yaitu mencari tentang rantai makanan di air, ya. Paham? Paham. Baik, sekarang pembelajarannya sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah sama-sama ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.